Halo teman-teman, ketika kita sedang terlibat dalam suatu proyek pembuatan aplikasi, seringkali kita merasa stuck dengan isu atau tiket yang diberikan ke kita. Ada banyak hal yang menyebabkan kita stuck dan tidak bisa menemukan solusi dari problem yang diberikan ke kita. Beberapa problem yang seringkali aku temuin itu adalah kita tidak berpikir secara runtut. Kita juga terlalu banyak memikirkan solusi tanpa mencobanya untuk implementasi. Sebenarnya, kebingungan saat melakukan pengerjaan isu itu bisa kita atasi dengan berpikir secara bertahap. Nah, pada video kali ini, aku akan membagikan sebuah framework. Nah, framework ini merupakan sebuah framework berpikir untuk bisa kita gunakan dalam proses pembuatan aplikasi, sehingga kita bisa menghindari stuck saat melakukan suatu pengerjaan aplikasi. Yang pertama, ketahui apa masalahnya. Biasanya kita akan diberikan tiket atau task yang berisikan user story atau deskripsi fitur yang harus kita implementasi. Tugas kita sebagai developer di tahap ini adalah kita harus benar-benar tahu tentang masalah yang diberikan ke kita. Karena pemahaman di awal ini akan sangat berpengaruh pada pekerjaan kita selanjutnya. Jika deskripsi yang diberikan oleh PM atau diberikan oleh product owner ke kita ini kurang jelas, kita harus langsung menanyakan ke mereka tentang fitur apa nih yang pengen dibuat, kayak gitu. Setelah kita tahu secara detail tentang apa yang harus kita kerjakan, selanjutnya kita harus melakukan pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah yang aku maksud ini bukan kita mencari solusinya ya. Maksudnya gini, kita harus bisa mendefinisikan apakah masalah ini itu adalah masalah yang besar atau masalah yang kecil. Nah, kalau masalahnya terlalu besar bagi kita bisa memecahnya menjadi beberapa bagian. Oke, contoh kita diberikan user story seperti ini. User dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau menggunakan point reward. Nah, menurutku jika aku diberikan user story seperti yang tadi, itu terlalu besar skopnya. Jadi, aku memecahnya menjadi dua bagian. Yang pertama, user dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Lalu, user dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan poin. Oke, yang kedua setelah kita tahu masalahnya, kita harus mengumpulkan informasi. Atau sebut saja step ini sebagai step gathering information. Nah, di sini tuh kita harus berpikir kreatif dan banyak bertanya. Nantinya, informasi yang akan kita dapat di tahap ini akan sangat berguna pada tahap planning. Semakin banyak informasi yang akan kita dapat, akan sangat berpengaruh ke solusi yang kita hasilkan. Di tahap ini kita harus bisa mendefinisikan domain, batasan masalah, dan berbagai macam opsi solusi sementara yang ada. Pada tahap ini, kerja tim sangatlah berperan. Jika mengacu ke user story pada tahap pertama yang diberikan, akan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pembayaran dapat dilakukan langsung dengan dua metode pembayaran sekaligus? Terus, apa yang terjadi jika user gagal melakukan transaksi pembayaran? Dan, apa yang terjadi ketika barang itu habis ketika user sedang melakukan transaksi pembayaran? Nah, semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin bagus juga solusi yang akan kita hasilkan. Tahapan ketiga adalah tahapan perencanaan atau tahapan planning. Cara paling mudah untuk proses planning ini menurutku adalah dengan membuat diagram. Nah, diagram ini nantinya yang kita buat itu mendefinisikan solusi yang akan kita pakai. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk memvisualisasikan logik yang terpikir di otak kita gitu loh. Nah, tahapan ini seharusnya menghasilkan satu solusi dari berbagai macam solusi yang akan kita pakai di tahap implementasi. Oke, selanjutnya adalah tahap terakhir dari framework berpikir sebagai seorang developer. Nah, tahap terakhir ini tentunya adalah proses implementasi. Pada tahap implementasi seharusnya kita sudah memilih satu solusi ya yang kita anggap terbaik. Pada tahap ini kita melakukan implementasi planningnya, yaitu mau implementasi berupa API atau integrasi service atau membuat skema database. Nah, begitulah framework yang sering kali aku implementasi ketika aku tuh merasa stuck dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, setiap harinya aku sangat terbantu dengan framework ini. Jika teman-teman punya cara lain, silahkan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Aku Asdita, sampai ketemu di video berikutnya.